Membantu, cepat cuci mobilnya. Kok malah bengong? Kakak sepupu sebulan bisa dapat 100 juta. Apa aku resign aja dan ikut dia? Iya, dia emang sangat pintar berbisnis. Tante, cuaca dingin. Kakimu pasti nggak nyaman. Kartu toko spa ini aku masih ada 5. Untukmu aja. Nikita, kok kamu juga promosiin toko spa kaki? Bisnismu juga? Bukan kok, pacarku di tempat spa ini. Aku membantunya memasarkan. Sejak kapan kamu pacaran? Owner spa kaki ya? Baru jadian setengah bulan, dia cuma karyawan biasa. Katamu mau semangat ngasilin uang, nggak mau pacaran. Aduh, jodoh datang ya diterima lah. Tante, kartu ini untukmu. Pedicure di tempat mereka sangat bagus. Nggak perlu. Aku mau ke sana, kasih aku aja. Oke, kalau mau coba pelayanan yang lain bisa cari pacarku. Namanya Erik, bisa dapat diskon 5% juga. Iya, oke. Syafia, ayo kita pergi. Tapi mobilku belum siap dicuci. Mobil jelek ini nggak bisa dicuci bersih. Ayo cepat pergi. Tini, kalau nggak ada kerjaan ikut aku lihat mobil yuk. Lihat mobil, bukannya ini mobil barumu. Aku mau beli untuk pacarku. Bentar lagi kan tahun baru. Aku mau kasih dia sebuah hadiah yang bisa membuatnya tersentuh seumur hidup. Ayo pergi. Tunggu bentar, aku ambil tas dulu. Halo mama mertua, nanti saat spa kaki coba tanya-tanya seperti apa orang itu. Kakak sepupu mau kasih dia mobil sebagai hadiah tahun baru. Apa? Oke, aku paham. Kamu tenang aja. Hah? Beli mobil? Dia udah tergila-gila ya? Dia kalau urusan kerja ratunya marketing. Kalau jatuh cinta kok malah gini? Selain menghasilkan uang nggak bisa apa-apa. Dia dari kecil cuma bisa belajar, belum pernah pacaran, gampang ngelakuin hal bodoh. Tahu gitu ku kenalkan aja dia pada keponakanku. Mobil itu jadi milik keluarga kami deh. Kamu ini mikirin apa sih? Gak tahu berapa banyak yang udah dia lakuin. Nanti kalau sampai sana. Tini, udah siap belum? Iya. Tini, kalungmu hari ini cantik banget. Halo, ada yang bisa dibantu? Apa bisa milih orangnya? Tentu aja, mau yang mana? Yang namanya Erik, dia ambil cuti hari ini, boleh ganti yang lain. Kami maunya dia. Maaf ya, kecuali pacarnya datang, dia nggak akan mau datang kerja. Kok gitu? Cuma pacarnya aja pelanggan, yang lain masa nggak terima? Iya, akhirnya dia berhasil. Di usia 30 dia dapat pacar, hutang lebih dari 100 juta bisa lunas. Jangan bercanda, mana ada yang bodoh mau bayarin hutangnya. Jangan nggak percaya, emang kayak gitu. Ya udah, mbak, nggak jadi spa. Kamu mau kemana? Aku masih mau spa. Sana spa lah, aku harus temui mereka. Kalau gitu aku pakai 2 kali ya. Pakai aja. Lain kali, kamu harus perhatikan, jangan makan terlalu pedas. Kalau kambuh, kamu boleh makan bubur polos, bubur labu, dan sejenisnya. Kalau buah-buahan, makanlah lebih banyak apel dan pepaya. Aku ngerti, makasih dokter. Dokter ini agak berbeda padamu ya, sangat mempedulikanmu. Biasa aja kok, itu kan tugasnya. Mana ada, dokter lain gak akan begitu peduli. Sayang banget kamu udah nikah. Walaupun pakai masker, tapi kelihatannya sangat tampan. Jangan bilang karena pacarmu melayani medicure dan memberi sedikit perhatian kamu jadi jatuh cinta padanya. Gak cuma itu, kalau dia tahu aku akan ke sana, dia akan khusus menungguku. Dia akan kerja di situ. Kamu jangan karena ke spa jatuh cinta dengan pegawainya, ke klinik jatuh cinta dengan dokter. Aku bukan orang kayak gitu, dia beneran baik padaku. Ferdi, pas pulang nanti beli gelang emas 30 gram ya. Aku mau kasih orang. Oke. Menantu, kamu kenapa? Gak apa-apa, gastroenteritis, aku udah berobat. Tante, aku pergi dulu ya. Kamu makanlah dulu di sini. Aku punya sesuatu untukmu. Oke. Menantu, Nikita, ayo makan. Istriku, aku pulang. Kenapa tiba-tiba ingin gelang emas? Iya, Nikita, ku dengar kamu mau beliin pacarmu mobil. Pasti udah mau nikah kan? Gelang emas ini untukmu. Gelang emas ini adalah hadiah pernikahan dariku untukmu. Aku turut bahagia. Tante, ini terlalu berharga. Aku gak bisa terima hadiah ini. Dan juga aku belum tentu menikah dengannya. Kami baru pacaran setengah bulan. Apa? Baru setengah bulan kamu mau belikan dia mobil? Kupikir kalau beliin mobil dia akan lebih mencintaiku. Apa kamu juga pikir melunasi hutangnya itu membuatnya makin mencintaimu? Kok kamu tahu, Tante? Nikita, kamu belum yakin menikah atau enggak, tapi kamu udah menghabiskan banyak uang. Aku cuma mau sedikit membantunya, biar dia nggak begitu lelah. Uangmu bisa habis cuma untuk membantunya. Emangnya ngasilin uang mudah? Dengar perkataanku, cinta nggak datang dengan uang. Jangan korbankan dirimu. Tapi dia beneran mencintaiku. Kalau gitu jangan lunasi hutangnya, jangan kasih apapun. Kalau dia mencintaimu, dia pasti bangga dan punya harga diri. Dia akan berpikir kalian gak selevel, gak akan menerima apapun yang kamu kasih. Aku ngerti. Jangan habiskan uang untuknya. Kalau enggak harga dirinya akan jatuh dan dia akan sedih. Mau pahami gitu juga oke. Bawa aja ini. Saat kamu mau ngeluarin uang, pasti langsung ingat kata-kataku. Oke, aku paham. Aku akan hati-hati.